Kalau minggu lagi yeay. Shalom adik-adik, udah lama kan ya ketemu sama Kak Dedi lagi? Hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggunya lagi. Iya adik-adik ada. Iya kira kita bisa ibadah lagi di gereja. Kalian senang nggak? Senang banget. Ternyata aku cuma mimpi. Halo Shena Kristi, aku mimpi. Kita ibadah di gereja lagi loh. Hah, kalian juga? Kalau gitu, yuk kita doa bareng supaya bisa ibadah bareng-bareng lagi. Tuhan Yesus, kami sama-sama berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dari bangsa kami. Kami rindu ibadah bersama-sama ya Tuhan. Berkati teman-teman, kakak-kakak, dan gereja kami ya Tuhan. Dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, shalom my papi, apa kabarnya semuanya? Kembali dengan kita di ibadah online Little Kings. Nah, sudah siap untuk memuji Tuhan? Semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Yang sudah siap memuji Tuhan, katakan yes, 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 yes. Semuanya tepuk tangan ya.
kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita tutup mata, kita lipat tangannya. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan Yesus. Mari kasih pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik yang sungguh-sungguh sama Tuhan, nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan kakak. Katakan, ada panggilan Allah. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Ada
buat hari yang baik yang Tuhan berikan buat setiap kami. Hari ini kami mau mendengar isi firman-Mu, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami, biar kami boleh mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami siap mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Dian mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik sudah siap belum? Wah, kakak percaya pasti saat ini adik-adik di rumah masing-masing, adik-adik sudah sungguh-sungguh. Udah gak ada yang main-main, udah gak ada yang makan, udah gak ada yang tidur-tiduran. Ya, kakak percaya adik-adik. Kenapa? Karena adik-adik adalah anak-anak yang menghormati Tuhan Yesus. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Dan tema hari ini adalah Tuhan setia dalam penyertaannya. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang percaya kalau Tuhan adalah Allah yang setia? Dia adalah Allah yang selalu menyertai kakak, menyertai adik-adik, menyertai mama papa. Wah, semua pasti percaya ya adik-adik. Nah, hari ini kakak juga mau cerita nih. Ceritanya tentang satu orang bapak. Bapak ini adalah nabinya Tuhan adik-adik. Bapak ini bernama Bapak siapa ya? Nama bapak ini adalah Bapak Yeremia. Bapak siapa adik-adik? Betul, Bapak Yeremia. Wah, adik-adik pinter-pinter. Nah, ceritanya begini adik-adik. Suatu hari nih Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia, ya, supaya Yeremia menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk Yeremia lakukan kepada satu bangsa, satu kota, yaitu bangsa Yehuda. Nah, kemudian adik-adik, Yeremia ini adalah nabi Tuhan yang setia. Dia taat kepada Allah. Waktu Tuhan perintahkan Yeremia untuk menyampaikan firman-Nya, Yeremia setia. Yeremia taat lakukan adik-adik. Kemudian adik-adik, Yeremia di hadapan rakyat bangsa Yehuda, Yeremia berkata, "Hei, kalian yang tinggal di kota ini, kalau kalian tinggal di sini, kalian akan mati oleh pedang. Kalian akan binasa karena kelaparan. Kalian juga akan binasa karena penyakit sampar. Tapi kalau kalian keluar dari negeri ini, Tuhan akan menyelamatkan kalian." Nah, adik-adik, waktu Yeremia menyampaikan pesan Tuhan itu, ternyata pada saat itu ada pemuka-pemuka kerajaan yang mendengar. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Ternyata para pemuka raja ini, mereka tidak setuju, mereka tidak senang, mereka marah adik-adik. Kemudian adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan oleh para pemuka raja ini? Mereka akhirnya pergi menghadap raja mereka, yaitu Raja Zedekia namanya adik-adik. Nah, waktu para pemuka ini menghadap Raja Zedekia, kemudian mereka bilang kepada raja, "Raja, Yeremia ini adalah orang yang berbahaya. Dia berbicara yang membuat orang-orang menjadi lemah mendengarnya. Tuanku Raja, kalau kita membiarkan Yeremia hidup, kalau kita tidak menyingkirkan Yeremia, maka nanti Tuanku Raja, prajurit-prajurit kita akan menjadi takut. Dan ketika mereka takut, kita pasti mengalami kekalahan waktu kita akan berperang, Tuanku Raja." Tuanku Raja,
Zedekia mendengar para pemuka bicara seperti itu, kemudian Raja Zedekia bilang, "Oke, aku setuju. Lakukan saja apa yang kalian mau perbuat." Nah, kemudian adik-adik, akhirnya para pemuka raja ini mereka pergi. Mereka mencari Yeremia. Dan ketika mereka telah mendapatkan Yeremia, kemudian Yeremia ditangkap. Dan adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka masukkan Yeremia ke dalam sebuah sumur. Sumurnya sudah tidak ada air, kering adik-adik. Tapi di dalam sumur itu hanya ada lumpur. Kemudian para pemuka raja itu adik-adik, mereka turunkan Yeremia dengan tali ke dalam sumur itu. Dan kemudian Yeremia terperosok adik-adik. Nah, adik-adik, kasihan ya apa yang dialami oleh Yeremia. Tapi kakak mau tanya nih sama adik-adik. Menurut adik-adik, waktu Yeremia sedang berada di dalam sumur tadi, kira-kira Tuhan tahu nggak keadaan Yeremia? Tuhan tahu nggak apa yang dialami oleh Yeremia? Yeremia sendirian di dalam sumur yang gelap adik-adik. Tuhan tahu nggak ya? Coba adik-adik, kira-kira adik-adik, menurut adik-adik Tuhan tahu nggak? Wah, ternyata adik-adik, Tuhan yang disembah oleh Yeremia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang menyertai Yeremia. Terus kira-kira gimana ya adik-adik ya caranya Tuhan menolong Yeremia? Oh, ternyata Tuhan pakai seseorang. Orang ini adalah abdi raja adik-adik. Waktu orang ini tahu kalau Yeremia dimasukin di dalam sumur, waktu orang ini tahu Yeremia mengalami perlakuan yang tidak adil oleh orang-orang adik-adik, kemudian akhirnya orang ini dengan keberanian dia menghadap Raja Zedekia. Nah, adik-adik tahu nggak siapa nama orang ini? Nama orang ini adalah Ebed-Melek. Nah, kemudian adik-adik akhirnya dengan keberanian, akhirnya Ebed-Melek datang menghadap Raja Zedekia. Kemudian Ebed-Melek bilang sama Raja Zedekia, "Tuanku Raja, tolong bebaskan Yeremia, Tuanku Raja. Kasihan kalau Yeremia tidak dikeluarkan dengan segera dari sumur itu, Tuanku Raja. Nanti Yeremia akan mati karena di sana tidak ada makanan. Di negeri ini juga sudah tidak ada makanan." Nah, adik-adik, waktu Raja Zedekia dengar Ebed-Melek ngomong begitu, kemudian Raja Zedekia bilang sama Ebed-Melek, "Ebed-Melek, kalau begitu kamu bawa 3 orang bersama dengan engkau. Bebaskan Yeremia." Wah, adik-adik, waktu Ebed-Melek dengar perintah raja seperti itu, Ebed-Melek dengan cepat adik-adik, dia pergi ke gudang pakaian. Dia cari di sana pakaian-pakaian yang sudah tidak terpakai, pakaian-pakaian yang robek, yang akan dia pakai, yang akan dia gunakan untuk menolong Yeremia adik-adik. Nah, kemudian akhirnya adik-adik, singkat ceritanya, Ebed-Melek bersama 3 orang temannya, Ebed-Melek menghampiri sumur di mana Yeremia ada di dalamnya. Nah, waktu Ebed-Melek sampai di sana, kemudian Ebed-Melek berteriak dari atas. Dia berkata kepada Yeremia, "Yeremia, kamu ambil pakaian-pakaian ini ya. Kemudian kamu taruh di bawah ketiakmu. Engkau pakai supaya ketika kami mengangkat engkau dari dalam sumur, engkau tidak kesakitan." Wah, adik-adik, Yeremia dengar dan Yeremia lakukan seperti yang Ebed-Melek perintahkan dari atas sumur adik-adik. Wah, kemudian akhirnya adik-adik dengan menggunakan tali, akhirnya Yeremia keluar dari sumur tersebut. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Wah, Tuhan hebat ya adik-adik. Dan kemudian Yeremia bertemu dengan raja. Yeremia menceritakan semua
yang Tuhan perintahkan kepada Yeremia untuk dia sampaikan kepada Raja Zedekia. Adik-adik, Yeremia berani, dia katakan semua karena Yeremia tahu yang dikatakan oleh Allah adalah hal yang benar. Yeremia tidak peduli ketika dia menyampaikan kepada raja, apakah Raja Zedekia akan menghukumnya, akan membunuhnya. Yeremia tidak peduli, adik-adik. Ya, jadi adik-adik, dari cerita tentang Yeremia ini, kakak mau kita belajar sama-sama. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, adik-adik. Apa itu? Yang pertama adalah kita harus berani melakukan hal yang benar walaupun banyak orang yang tidak suka. Dan Kak Dian rindu, adik-adik, ini gak hanya buat kakak, buat adik-adik, tapi yuk hari ini Kak Dian juga mengajak buat para orang tua juga. Mulai hari ini kita mau belajar berani melakukan hal yang benar walaupun mungkin kita akan mengalami hal-hal yang tidak suka, ya. Adik-adik, hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari cerita Yeremia tadi adalah Tuhan pasti memberikan kekuatan bagi anak-anaknya yang berani hidup benar. Amin. Jadi adik-adik, kakak ulangin lagi ya. Hal yang pertama yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini adalah kita harus berani melakukan hal yang benar walaupun banyak orang yang tidak suka. Dan yang kedua adalah Tuhan pasti memberikan kekuatan bagi anak-anaknya yang berani hidup untuk benar. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah selesai dan sekarang kita mau baca ayat hafalan ya. Ayat hafalan hari ini ada di kitab Mazmur pasal 28 ayat 7a. Bunyinya adalah Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita. Kakak ajak adik-adik kita semua mau berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini Tuhan. Bapa, terima kasih hari ini kami mau belajar untuk kami berani melakukan hal yang benar Tuhan. Walaupun mungkin banyak orang yang tidak suka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami dapat melakukan hal-hal yang benar. Terima kasih Tuhan, biar kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini, firman itu boleh tinggal di dalam hati kami, firman itu boleh tumbuh, dan firman itu juga boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua katakan amin. Oke adik-adik, udah denger kan firman Tuhan? Pasti adik-adik dapat banyak kan dari firman Tuhan hari ini. Nah sekarang kakak mau kasih tantangan buat kalian untuk jawab kuis di layar berikut ini. Nah jawabannya kalian WhatsApp ke nomor di bawah ini. Oke, di WhatsApp ya. Ditunggu jawabannya adik-adik. Selamat mengikuti kuis ini. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita memberi. Yeay. Oke, untuk adik-adik yang memberi persembahan, kasih tahu kepada papa dan mamanya ya, untuk memberikan persembahannya melalui rekening berikut ini. Selamat memberi, God bless you. Shalom teman-teman Little, sekarang waktunya kita bersama-sama ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan memalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat berlindungku dan tubuh tanganku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah akan melepas engkau dari jarak penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan kepaknya yang akan memberi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, di setiapnya ia berseda pagar.
rasa takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang perang waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang momok waktu petang. Walau 1000 berubah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembahasan terhadap orang asing. Sebab Tuhan ialah tempat berlindungmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terhentak ke batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya mereka kepadaku, maka aku akan melupakannya. Aku akan membentenginya, sebab yang menolongnya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan memberikannya dan membenarkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Jangan lupa ya teman-teman, setiap hari harus baca Mazmur 91. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita angkat tangan tinggi-tinggi dan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Karena itu terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sama-sama katakan amin.